Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Anggreni dan Bu Nurbaiti. Kali ini akan membahas mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Cermati kata benda dan kata yang mengikuti kata benda yang menjelaskan pada teks 1 dan teks 2. Bukan seperti contoh kalimat ibuku orang yang sangat baik, dirinci menjadi dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia adalah kata rujukan merujuk kepada ibuku. Dia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Selanjutnya 2.2 penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Jadi ada 3 di sini kita gunakan indera. Yang pertama indera melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga merasakan, yang berhubungan dengan perabaan. Ya, meraba. Oke, melihat di sini kita lihat kalimatnya pantai panjang dengan pasir putih. Jadi kita melihat ada wujudnya, yaitu bentuknya di situ adalah pantai panjang dengan pasir putih. Yang kedua, seolah mendengar. Contoh kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Jadi yang berhubungan dengan mendengar adalah di sini terdengar berirama. Ya. Yang ketiga, seolah merasakan. Udara sangat terasa segar. Indra peraba yang berhubungan dengan merasakan di sini adalah terasa segar. Jadi udara itu terasa segar yang berhubungan dengan indra peraba. Ya. 2.3 penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan X. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Kata berimbuhan nama lainnya adalah afiks. Ada namanya imbuhannya di awal, prefix di akhir, sufiks di awal dan di akhir, konfiks dan partisipan namanya infiks. Kalimat Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Imbuhan me ditambah kata dasar prakarsai menjadi fonem P tidak luluh karena setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan cluster. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Memesona kata dasarnya adalah pesona, me plus pesona. Huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Selanjutnya 2.4 penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Di sini ada 2 kata yang sama walaupun katanya berbeda tapi maknanya sama. Contohnya kata indah, persamaannya adalah elok, ramai, molek. Terus ada kata lagi mengherankan, persamaannya adalah mengagumkan, memukau, fantastis. Jadi sinonim adalah persamaan kata. Ya. 2.5 penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan nama lainnya adalah preposisi. Kata depan di kalimatnya drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Di kata depannya adalah yang dipisah itu ya, di area Monas. Sementara dipentaskan kata dasarnya adalah pentas. Jadi dipentaskan bukan preposisi melainkan afiks. Sementara di area Monas adalah preposisi atau kata depan. Jadi penulisannya dipisah. 2.6 penggunaan kata khusus. Kata khusus dan kata umum. Kata umum disebut adalah hipernim, sedangkan kata khusus adalah hiponim. Hipernim adalah kata yang maknanya luas yang mencakup banyak hal, sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya atau cakupannya maknanya lebih sempit. Contoh kata di sini kata umum adalah kata indah. Indah termasuk kata umum. Kata khususnya adalah elok, melek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Contoh yang lain lagi, kata umumnya melihat. Kata khususnya menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Dan lain sebagainya ya. 2.7 penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya, di termasuk preposisi atau kata depan di, ke, dari, pada adalah preposisi. Contoh tempatnya di Lombok.
di Toraja. Mengapa dipisah? Karena kata tersebut adalah kata depan, jadi tulisannya dipisah. Lombok adalah menyatakan tempat, Toraja juga menyatakan tempat. Arah di bagian barat rumah Tongkonan. Di sini tulisannya Tongkonan ya. Diganti. Nanti bisa kalian coret pakai pensil. Di bagian barat, di bagiannya dipisah karena preposisi Tongkonan karena merupakan nama tempat, jadinya T-nya besar. Selanjutnya 2.8 pendaftar kalimat bermajas. Kemarin sudah kita sampaikan ya Bu Dewi ya, majas-majasnya. Ada metafora, personifikasi, asosiasi, hiperbola, litotes. Kita lihat di sini contoh kalimatnya, angin laut menghelus wajah. Berarti ini termasuk majas personifikasi. Karena apa? Di sini termasuk sifat dari manusia. Jadi angin laut mengelus wajah. Sebenarnya sih angin laut berhembus ya, bukannya mengelus gitu. Tapi sebenarnya karena di sini kalimat bermajas berarti termasuk personifikasi. 2.9 Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Dari judul ini, penggunaan pilihan kata yang bervariasi menggunakan huruf kapital di awalnya ya. P-nya besar, penggunaan pilihan P-nya besar, kata juga bervariasi juga. Sementara yang bukan termasuk kata biasa ya benar Betty ya, yang termasuk konjungsi ya. Jadi tulisannya kecil, itu contoh penulisan yang kapital. Kita bahas, sambil lihat buku paketnya ya, halaman 27. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Dan kalau bahasa Inggris itu kosakata nama lainnya adalah vocabulary ya, betul dia vocabulary. Kamu akan berlatih mencari sinonim kata. Sinonim sudah dijelaskan oleh Bunda Betty. Sinonim artinya persamaan kata. Kalau antonim lawan kata. Amati tabel berikut. Kata indah, elok, permai, molek dibuat dalam bentuk kalimat pantai indah nan permai, mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau. Jadi ini kata-kata yang saling memiliki makna yang sama tetapi pilihannya berbeda. Jernih, bersih. Atau contohnya seperti kata meninggal, wafat, gugur itu berbeda ya walaupun artinya sama. Wafat untuk meninggal dengan cara wajar, gugur untuk pahlawan, dan ada kata-kata lainnya yang sangat kasar, mati atau ada yang MAM itu ya kasar itu bisa digunakan untuk orang tertentu tapi sebaiknya jangan digunakan. Kalau mati untuk binatang gitu ya. Maknanya sama, meninggalkan nyawa dari tubuh, dari jasad, tapi pilihannya berbeda. Sama seperti ini ya, mengagumkan, memesona, menakjubkan, memukau, itu berbeda. Mungkin kalau mengagumkan lebih tepatnya ke orang ya biar ya, mengagumkan. Memesona lebih ke pemandangan. Jadi artinya sama tapi maknanya berbeda. Sampai di situ saja ya, karena sudah selesai materinya untuk penggunaan bahasa. Silahkan kalian pelajari lagi. Kalau masih ada yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar di classroom kalian atau di WA group. Ya, cukup materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermanfaat. Nanti untuk berikutnya kalian harus siap belajar untuk menghadapi ulangan harian gitu ya. Insya Allah minggu depan ya. Insya Allah kita akan share melalui grup masing-masing. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.